कमजोरी नहीं, अब तुम उड़ोगे और मुझे भी उड़ना सिखाओगे। टूरेट सिंड्रोम है। इस सर्कस में खड़ा हूं मैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan mengulas alur cerita film yang dirilis pada tahun 2018 dengan judul Hitchcake. Film ini menceritakan tentang seorang guru bernama Naina yang memiliki penyakit sindrom Tourette, namun ia berhasil mengubah siswa yang bodoh menjadi siswa berprestasi walaupun dengan kekurangan yang ia miliki. Baik sahabat, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naina sedang duduk di sebuah lorong sekolah. Naina memiliki penyakit yang tidak pada umumnya, yaitu sindrom Tourette, penyakit yang menyerang saraf yang membuat dia mengalami cegukan tanpa bisa dikontrol. Pada hari itu, terlihat Naina tengah melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah. Ketika sedang mengikuti wawancara, para asesor terkesan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Naina, karena dia adalah lulusan S2 Master of Science. Namun, hal itu seketika berubah saat sindrom yang dimiliki oleh Naina kambuh sehingga lamaran kerja yang dia menerima penolakan. नहीं है सर, पर बढ़ जरूर सकती है। Penolakan tersebut juga sudah terjadi berkali-kali saat melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah. Walaupun sering ditolak, Naina tidak putus asa dan terus berusaha melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah karena dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Penyakit itu sudah dialami oleh Naina sejak dia masih kecil dan karena hal itu, Naina sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan, gurunya pun tidak menyukainya sampai dia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Karena kondisinya yang demikian, ayahnya sangat merasa malu, kemudian ayah dan ibunya bertengkar sampai mereka bercerai. Melihat hal itu, Naina berusaha untuk menghentikan cegukannya dengan berbagai cara, namun tidak juga berhasil. Di rumahnya dia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Pada saat mereka sedang makan siang, ayah Naina berkunjung ke tempat Naina. Di sana, sang ayah menawarkan pekerjaan di sebuah bank. Ayahnya selalu menganggap jika Naina selalu kesulitan mendapatkan sebuah pekerjaan. Naina pun menolak penawaran itu karena dia merasa diremehkan oleh ayahnya dan tak lama kemudian telepon berbunyi. Ternyata yang menelpon itu adalah St. Norker, salah satu sekolah yang mengabarkan jika Naina diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya terlihat Naina telah sampai di sekolah tersebut dan ia bertemu dengan kepala sekolah serta jajaran guru di sana. Sebelum memulai pekerjaan, mereka sempat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi dan penyakitnya. Sebenarnya, mereka sudah mengetahui jika dia sudah berkali-kali ditolak lamarannya oleh beberapa lembaga sekolah dan sudah 5 kali dia juga ditolak oleh St. Norker. Namun, karena semangat Naina, mereka menjadi penasaran kenapa dia ingin sekali menjadi guru. Kemudian dia menceritakan 22 tahun yang lalu, dia juga pernah menjadi siswa di St. Norker. Pada saat itu, di aula sekolah sedang berlangsung sebuah pertunjukan. Acara itu terganggu oleh suara cegukan Naina sehingga di akhir acara, kepala sekolah yang bernama Mr. Khan memanggil Naina untuk naik ke atas panggung. Ia mengira jika dia akan dimarahi, namun malah sebaliknya. Mr. Khan justru memotivasi Naina dan memberitahu kepada seluruh penonton untuk memperlakukan dia seperti anak-anak pada umumnya. खुद करके बताता है, लेकिन कुछ टीचर पढ़ाता है सर, एक अच्छा टीचर समझाता है. Mendengar itu, dia sangat merasa senang karena baru pertama kali ada seorang guru mendukung dia sepenuhnya, dan dari pengalaman itulah, Naina sangat ingin menjadi seorang guru. Setelah Naina bercerita, kepala sekolah pun memberi kesempatan kepada Naina walaupun ada beberapa guru yang tidak suka kepadanya. Selanjutnya, Naina diajak berkeliling sekolah untuk melihat kelas yang akan diajar olehnya. Ia diberi tugas untuk mengajar kelas 9F, namun dia merasa kaget melihat kelas itu karena dulu sewaktu ia sekolah di sana hanya ada kelas A sampai kelas E. Kemudian kepala sekolah mengatakan jika di kelas itu adalah rekomendasi dari hak asasi pendidikan.
Di kelas 9A adalah siswa paling pintar dan berprestasi, sedangkan kelas 9F adalah siswa yang paling susah untuk diatur dan sangat malas. Di ruangan itu terlihat kosong, tidak ada satupun siswa yang masuk ke kelasnya, karena itu dikarenakan guru yang mengajar mereka sudah keluar. Kejadian itu juga sudah terjadi berulang-ulang kali, bahkan sudah ada 7 guru yang mengajar kelas 9F tidak bertahan lama dan langsung keluar dari pekerjaannya. Kepala sekolah sangat berharap Naina dapat mengajar kelas tersebut dengan baik dan keesokan harinya, terlihat Naina sudah mulai mengajar. Namun sebelum masuk ke kelas, Naina mengunjungi aula sekolah untuk mengenang masa lalunya. Tak lama kemudian, rombongan anak kelas 9F masuk ke aula tersebut dan di sana mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan di sekolah. Bahkan mereka juga mengadakan taruhan jika guru baru yang akan mereka ajar tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Hal itu dilihat dan didengar sendiri oleh Naina dan ia hanya tersenyum. Setelah itu, mereka memasuki kelas dan Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswa satu persatu. Tapi tiba-tiba penyakit Naina kambuh dan dia jadi bahan tertawaan seluruh siswa. Tak hanya itu, mereka juga mengerjai kursi guru sehingga membuat Naina terjatuh saat ingin duduk. Arundhati? Ashwin? Pada waktu istirahat, di halaman sekolah terjadilah perkelahian antara Aksai, anak kelas 9A, dan Atis, anak 9F. Hal itu dikarenakan bola yang sedang dimainkan oleh anak 9A ditusuk dengan jangka oleh anak 9F. Perkelahian itu dihentikan oleh Mr. Wadia, guru kelas 9A, lalu Atis disuruh ke ruang kepala sekolah. Setelah melihat kejadian itu, Naina bertanya kepada penjaga sekolah sebenarnya apa yang terjadi dengan kelas 9F. Kemudian penjaga setelahnya menceritakan yang sebenarnya. Pada saat itu mereka sekolah di sekolah luar negeri, namun sekolah itu digusur untuk dijadikan taman bermain. Karena alasan hak asasi, Synorker menerima mereka untuk bersekolah di sekolah ini dan anak 9F merupakan generasi terakhir dari sekolah yang digusur. Penjaga sekolah juga mengatakan jika mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman kumuh, selain itu mereka juga kurang terurus oleh orang tuanya. Sebenarnya, 9F sudah berusaha keras untuk mengikuti tradisi Synorker, namun murid-murid asli Synorker tidak mau menerima mereka, bahkan gurunya pun ikut membeda-bedakan hingga akhirnya mereka memberontak. Hari berganti dan Naina terus mengajar mereka, tapi kenakalan anak 9F tak ada hentinya. Mereka memasang pamflet yang bertuliskan jika Naina adalah tukang pijat panggilan dan kenakalan lainnya di dalam kelas, mereka menuangkan hidrogen cair ke dalam ember yang berisi bola-bola sampai menimbulkan sebuah ledakan. Karena hal itulah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan Mr. Wadia pun mengusulkan kepada kepala sekolah agar mereka segera dikeluarkan. Namun, di luar dugaan, Naina berusaha keras membela siswanya dengan beralasan jika dia sedang mengajarkan tentang teori nitrogen cair kepada mereka. Naina juga memohon agar mereka tidak dikeluarkan dan untuk meyakinkan kepala sekolah, dia berjanji dalam waktu 4 bulan sampai ujian akhir tiba. Dia akan mengubah mereka untuk menjadi lebih baik dan mereka akan membuat bangga Synorker. Pada akhirnya, kepala sekolah menyepakati ucapan Naina dan setelah itu, di dalam kelas, Naina menasihati mereka atas kejadian yang telah mereka lakukan. Di sana mereka hanya bisa terdiam mendengar nasihat Naina dan Naina juga memberikan sebuah motivasi untuk perubahan mereka menuju hal yang lebih baik. Kemudian mereka ditantang oleh Naina jika pertemuan besok tidak ada yang hadir, maka Naina akan mengundurkan diri sebagai guru dan jika mereka hadir, maka mereka harus memulai perubahan kecil. Keesokan harinya, terlihat Naina menunggu mereka di dalam kelas dan sudah berjam-jam tidak ada satupun siswa yang datang. Di saat Naina akan pergi, secara tiba-tiba mereka satu persatu masuk ke dalam kelas dan Naina yang melihat itu pun tersenyum bahagia. Singkat cerita, acara penghargaan siswa-siswi berprestasi pun diselenggarakan dan terlihat semua wali murid dan siswa menghadiri acara tersebut. Namun di atas panggung hanya nampak siswa kelas 9A yang mendapatkan lencana penghargaan itu, sedangkan anak 9F hanya bisa terdiam melihat mereka. Hari berikutnya, Naina mencoba melakukan terobosan dalam mengajar dan melakukan sistem pembelajaran di luar kelas. Tujuannya agar mereka bisa lebih semangat menikmati proses pembelajaran. Namun cara itu tidak langsung berjalan baik.
Siswa-siswi kelas 9F masih belum percaya diri terhadap kemampuannya dan mereka masih malu memahami apalah arti sebuah kesuksesan. Bahkan mereka juga masih menganggap jika guru-guru di sana akan selalu memberikan lencana penghargaan itu hanya untuk kelas 9A. Akhirnya, untuk lebih memotivasi anak 9F, Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar kelas 9F diikutkan dalam kompetisi siswa berprestasi. Hal tersebut pun ditertawakan oleh Mr. Wadia dan ia mengatakan jika siswa yang bisa ikut kompetisi itu hanya siswa yang memiliki nilai di atas 90. Tak puas dengan itu, ia juga menghina kelas siswa kelas 9F dan juga mengkritik cara mengajar Naina. Naina juga menjawabnya bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki kecerdasan dan dapat mengaplikasikannya di dunia nyata. Mendengar itu, Mr. Wadia pun kembali menantang Naina jika ada anak 9F yang meraih nilai di atas 90, maka dia sendiri yang akan memasangkan lencana penghargaan itu. एक से ज्यादा प्रीफेक्ट बैज तैयार रखिएगा. Singkat cerita, hari perwalian murid pun tiba. Para orang tua siswa datang ke sekolah namun tak ada satupun orang tua siswa dari 9F yang datang. Di sana Mr. Wadia pun menyindir Naina untuk menemui mereka di rumah masing-masing. Dari sindiran itulah muncul ide untuk datang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di sana, Naina menemui satu persatu siswanya dan melihat sendiri kondisi mereka. Dia merasa sangat kaget. Pada akhirnya, ia mengetahui mengapa orang tua siswanya tak ada yang datang ke sekolah. Ternyata mereka sedang bekerja sampai untuk mendapatkan air pun harus mengantre. Tak hanya itu, Naina juga melihat kehidupan mereka saat berada di luar sekolah. Ada yang berjudi, memasak, dan bekerja di bengkel. Beberapa hari kemudian, Naina kembali mengubah cara mengajarnya dengan mengaitkan metode pembelajarannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari strategi itu, ternyata ditemukan bakat terpendam mereka, salah satu di antaranya, mereka memiliki kemampuan menghitung lebih cepat dibandingkan dengan kalkulator. Begitu juga dengan lainnya, mereka cerdas dalam hal fisika, kimia, maupun berhitung. Kemudian Naina memotivasi mereka dan mengarahkan untuk mengembangkan bakatnya menjadi lebih baik serta meyakini kemampuan yang mereka miliki. Semenjak kejadian itu, semangat mereka bertambah, bahkan mereka sangat menikmati proses pembelajaran dan kedekatan mereka juga semakin erat sampai beberapa siswa kelas 9A merasa iri melihatnya. हमारे एक्सपेरिमेंट्स वैसे क्यों नहीं हो सकते? यस सर, सिलेबस तो सेम ही है ना. आप लोगों को No. In fact, we should feel lucky that we have it. Saat berada di lorong sekolah, Atis bertemu dengan Natasha, siswa kelas 9A. Natasha adalah gadis yang disukai Atis, kemudian Natasha mengajak anak 9F untuk melihat hasil proyek 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Setelah melihat karya anak 9A, anak 9F memberitahu kesalahan yang ada pada proyek itu. Tapi tiba-tiba Mr. Wadia datang dan mengusir mereka menggunakan kalimat yang menyakiti hati. Setelah itu, perkelahian terjadi kembali antara Atis dan Aksen. Hal itu dipicu karena Atis menyindir kedekatan Aksen dengan Mr. Wadia seperti suami istri. Perkelahian itu dilerai oleh Naina. Namun, Atis malah menganggap Naina seperti guru yang lainnya sehingga membuat Naina marah kepada Atis. Akibat emosi tersebut, sarafnya semakin tidak terkontrol dan ketika di ruangan guru, Mr. Wadia kembali menyindir Naina dengan perkataan 9F adalah murid yang paling buruk. Namun Naina menjawabnya jika tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Singkat cerita, terlihat semua guru berkumpul untuk melihat proyek 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Saat sedang mempresentasikan karyanya, tiba-tiba karya tersebut meledak dan hal itu membuat kepala sekolah serta jajarannya sedikit merasa kecewa. Mr. Wadia kemudian mencari penyebabnya dan di sana dia menemukan lem milik Atis, lalu dia langsung menghampiri Atis. Karena hal itu, Naina dipanggil kepala sekolah dan Mr. Wadia kembali mengusulkan untuk mengeluarkan anak 9F. Naina yang tidak ingin siswa 9F dikeluarkan dari sekolahnya, ia terus berusaha mempertahankan mereka sampai akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan untuk men-skor mereka semua sampai hari ujian tiba. Setelah itu, Naina memberitahu ke semua siswa 9F jika mereka diperbolehkan untuk mengikuti ujian dengan catatan tak boleh masuk kelas sampai ujian tiba.
Karena hal itu, anak-anak 9F sangat merasa kecewa dengan ulah Atis dan mereka segera meninggalkan Atis sendirian. Di malam harinya, Atis kemudian menemui anak-anak 9F untuk meminta maaf karena perbuatannya. Mereka juga menemui Naina karena menyesali perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Setelah itu, semangat belajar mereka bangkit kembali, tetapi bukan di dalam sekolah, tapi di jalan, bahkan di kendaraan umum. Di saat Atis sedang belajar di bengkelnya, tiba-tiba penjaga sekolah datang dan dia menawarkan sebuah bocoran soal ujian. Tanpa panjang lebar, Atis kemudian menerimanya dan menawarkannya kepada teman-teman yang lainnya. Bukannya mereka senang, tetapi mereka kembali memarahi Atis lalu meninggalkannya. Singkat cerita, ketika hari ujian tiba, ternyata soal yang diterima Atis berbeda dengan soal yang sebenarnya. Akhirnya Atis pun harus mengerjakan soal sesuai dengan kemampuannya sendiri. Setelah semua soal terselesaikan, mereka melihat nilai hasil ujian. Ternyata kelas siswa 9F lulus semuanya. Bahkan salah satu di antaranya mereka mendapatkan nilai tertinggi dan mereka sangat bahagia. Namun di ruangan kepala sekolah terjadi perdebatan antara Mr. Wadia dan Naina. Wadia melaporkan adanya kecurangan pada anak 9F terkait bocoran soal yang diterima oleh Atis dan hal tersebut tidak diketahui oleh Naina. Karena kejadian itu, kepala sekolah menjadi marah besar dan akan segera mengeluarkan mereka. Atis pun mengakui jika mereka menerima bocoran soal itu dan Naina mempercayainya. Sementara itu, Aksai menemui Mr. Wadia yang sedang melihat kelas 9F. Awalnya mereka mengobrol mengenai kompetisi sains yang gagal diikutsertakan, tapi tiba-tiba Aksai mengalihkan obrolan itu ke permasalahan nilai ujian kelas 9F yang ternyata Aksai yang menyuruh penjaga sekolah untuk memberikan soal palsu kepada Atis. Dia sengaja menjebak mereka dengan bocoran soal palsu agar mereka dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan hal itu, Wadia pun kaget mendengarnya dan ia tidak menyangka Aksai sejahat itu. Sebagai seorang guru, dia merenungkan permasalahan tersebut dan pada saat penghargaan siswa berprestasi, kepala sekolah mengumumkan bahwa anak 9F dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, kepala sekolah menyerahkan sambutannya kepada Mr. Wadia untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada anak 9F. Di atas panggung, ia mengatakan tentang sebuah kesalahan yang terjadi pada murid dan guru. Namun, perkataannya bukan untuk kelas 9F, melainkan untuk merenungi kesalahannya sendiri sebagai guru. Sehingga dia meminta semua anak 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan siswa berprestasi itu. Singkat cerita, 9F menjadi peserta lomba sains nasional ketiga yang mewakili Science-Norker dan mereka berhasil mengangkat trofi juara 1. Semenjak saat itu, tidak ada lagi perbedaan antara 9A dan 9F dan mereka sudah bersahabat seperti teman pada umumnya. 25 tahun sudah berlalu. Naina terlihat pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah di Science-Norker. Semua guru dan murid menyambut Naina dan di akhir cerita, Naina disambut dengan kedatangan anak 9F yang sekarang sudah tumbuh besar dan menjadi orang sukses dalam pekerjaannya. Kemudian, film pun berakhir.